Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta workshop perlatihan jurnalistik SMA Negeri 1 Karangdowo dengan tema membuat website dari nol. Pada pertemuan yang terakhir ini kita akan membahas bagaimana kita merapihkan website yang sudah kita buat, yaitu masuk pada tahap finishing. Seperti yang kita lihat di contoh ya, di sini di aksi.ridastudio.com. Di sini teman-teman bisa melihat websitenya sudah terlihat rapi ya. Di sini ada logo, kemudian di bagian footer juga sudah ada. Dan kita perlu merapikan beberapa hal teman-teman di sini ya. Yang pertama di sini adalah logo ya. Kita lihat dulu website kita, localhost _aksi. Nah, ini adalah website kita di mana kita belum memiliki logo. Kemudian di bagian atas ya, top header di sini, ini ada sebuah ya navbar begitu atau menu ya. Di sini ketika kita belum logout ya, di sini berbeda kalau misalkan kita logout kemudian kita buka, maka di sini akan tidak ada navbar tadi atau menu bar. Sedangkan apabila kita login misalkan admin ya, kemudian kita masukkan username dan password. Nah, lalu kita buka kembali. Ketika kita belum logout teman-teman, maka di sini ada menu-menu. Nah, ini akan kita rapikan juga. Oke, caranya yang pertama kita satu-satu ya. Di sini kita akan membuat ini, memasang logo dulu ya. Di sini ada logo. Maka kita masuk di customize teman-teman ya, dari halaman admin aja ya biar tidak bingung ya. Di sini teman-teman masuk di appearance, kemudian customize. Nah, lalu teman-teman di sini ada site identity. Klik, lalu di sini pilih yang select logo. Lalu pilih upload file, select file, cari di mana logo berada. Di sini kita sediakan di bahan ya, kemudian logo. Oke, jika sudah pilih select. Lalu di sini teman-teman, karena di sini untuk besarnya itu tidak proporsional ya, maka kita pilih yang skip cropping saja. Jadi maksudnya dilewati saja, tidak perlu di crop begitu. Skip cropping. Nah, maka di sini akan tampil. Perhatikan teman-teman, di sini di aksi.ridastudio.com. Di sini tidak ada judul website maupun deskripsi karena kita sudah membuatnya di dalam gambar atau logo tadi. Maka untuk menghilangkan majalah aksi yang bawah ini dan kemudian ada just another WordPress site, di sini adalah dengan cara menghilangkan centangnya. Dengan cara diklik, maka tulisan akan hilang. Jika sudah teman-teman silahkan di publish, klik. Oke, kemudian ditutup. Sekarang kita sorot visit site, klik kanan, open link in new tab. Nah, di sini perhatikan sudah ada logo ya, sudah sama. Kemudian kita akan merapihkan nih yang atas. Ya, kita akan menghilangkan. Jadi meskipun kita sedang login ya, kemudian kita buka halaman depan, maka di sini akan hilang. Caranya teman-teman silahkan masuk di bagian profil. Kemudian di bagian toolbar, namanya toolbar ya. Kemudian di sini ada show toolbar when viewing site. Jadi tampilkan toolbar ketika kita melihat website kita. Ya, maksudnya ketika kita tidak logout kemudian langsung membuka seperti ini, maka di sini ada toolbarnya. Maka kita bisa menyembunyikan dengan cara apa? Diklik saja ya, dengan cara dihilangkan centangnya. Kemudian tekan save atau di sini tombolnya adalah update profile. Sekarang kita lihat. Kita reload ya. Iya, di sini sudah hilang dan hasilnya sama. Oke, sudah ya. Kemudian teman-teman perhatikan di bagian halaman admin ya, di pojok ya, di sini pojok kanan atas. Di sini ada howdy 1. Nah, di sini kan 1 ini adalah username kita ya. Di sini kita bisa merubahnya. Sama, kita sorot saja kemudian edit profile. Edit profile, kemudian di sini teman-teman first name. Ya, first name kita kasih misalkan di sini Agus, last name kita kasih Triyanto. Nah, untuk nickname, nah di sini yang tampilnya adalah nickname teman-teman. Jadi nickname di sini silahkan teman-teman diganti ya sesuai dengan nama teman-teman. Jadi mau digunakan nama apa gitu. Misalkan guru jagoan gitu juga boleh ya. Jagoan. Itu juga boleh. Kemudian yang tampil di sini apa? Di sini pilihannya. Nah, di sini ada 1,
Agus Trianto, Trianto Agus, dan Guru Jagoan. Ya, silahkan teman-teman pilih. Jadi yang display name publicly as, jadi maksudnya tampilkan di publik ya sebagai apa, sebagai satu Agus atau apa, silahkan. Nah di sini misalkan kita kasih Guru Jagoan, maka di sini ada howdy, di sini ada Guru Jagoan. Oke gitu ya. Jadi silahkan teman-teman disesuaikan. Jika sudah jangan lupa di update profile sehingga di sini ada howdy Guru Jagoan. Ya, kalau misalkan tadi dirubah menjadi apa namanya Agus Trianto seperti ini, maka ketika kita update di sini akan berubah menjadi Agus Trianto. Jadi seperti itu ya. Baik, berikutnya teman-teman di sini kita akan merubah password. Jadi seperti yang kita ketahui ketika kita masuk di halaman admin, password yang kita buat di sini ya, username-nya 1 kemudian passwordnya 1. Ya kan, dan ini sangat pendek, rentan dipakai orang. Misalkan orang ngacak kan hanya butuh kemungkinan salah berapa? Sekitar 26 sampai 30 sejumlah inilah tombol ya. Kemudian bagaimana cara merubahnya supaya lebih aman begitu? Caranya teman-teman silahkan masuk di sama ya di sini di edit profile. Kemudian di scroll ke bawah teman-teman. Di sini ada new password. Nah, di sini new password. Kemudian adalah kita di sini pilih set new password. Klik. Nah, di sini ada panjang nih, kita kesulitan mengingat. Makanya kita misalkan bisa merubah password kita menjadi misalkan apa ya? Jurnalis gitu ya. Jurnalis J-nya besar, kemudian 2021. Misalkan seperti ini. Passwordnya kita rubah ya. Passwordnya kita rubah menjadi jurnalis J-nya besar 2021 gandeng. Lalu kita tekan update. Klik. Oke. Kemudian kita logout sekarang. Nah, sekarang kita cek 1, kemudian passwordnya 1. Nah, seperti ini. Login. Ternyata sudah tidak mau. Kenapa? Karena kita sudah merubahnya. Kemudian kita masukkan di sini ada jurnalis 2021. Di sini ada jurnalis 2021. Kemudian tekan login dan dia mau. Jadi kita sudah merubah passwordnya. Lalu kalau misalkan nih teman-teman yang mau ngupdate berita banyak, tidak hanya satu, maka di sini teman-teman bisa menambahkan yang namanya user ya. Di sini tambahkan saja usernya. Jadi misalkan yang mengelola website ya, tambahkan saja usernya. Di sini ada user, kemudian di sini ada user, di sini adalah data-data atau daftar user yang sudah didaftarkan. Kita klik saja, klik. Nah di sini ada 1, yaitu karena kita membuatnya 1, username-nya 1. Kemudian kita untuk menambahnya tekan di sini teman-teman. Add new di sini boleh atau di sini juga boleh. Add new. Username, namanya apa? Misalkan Elisa misalkan ya. Elisa. Nah, kemudian emailnya apa? Elisa mairina@gmail.com misalkan seperti ini. Kemudian first name Elisa, last name Mairina, websitenya kosong ya. Katakanlah misalkan majalah aksi.com misalkan seperti ini. Nah, di sini passwordnya teman-teman silahkan diisi sesuai dengan keinginan teman-teman. Jadi kalau misalkan seperti ini kan kesulitan mengingatnya meskipun kuat ya. Misalkan kita cukup misalkan Elisa seperti ini, A-nya diganti misalkan angka 4 Elisa. Oke. Mairina, A-nya diganti 4 ya. Jadi semua huruf A diganti 4 ya. Elisa Mairina. Oke, kemudian confirm. Kemudian di sini maksudnya adalah nanti ketika kita centang untuk send dan user an email about their account, di sini maksudnya kirim user ya, yang dikirim ini alamat email, kirimi tentang ini username dan password atau data yang kita inputkan ini ke alamat email ini. Maksudnya dikasih tahu bahwa kita sudah menambahkan user dengan email ini, maksudnya seperti itu. Kalau tidak ya kita cukup hilangkan saja. Kemudian user ini bertindak sebagai apa? Subscriber berarti kita hanya bisa melihat saja. Kontributor di sini kita bisa mengupload berita. Nanti untuk penjelasannya silahkan teman-teman ini ya, apa namanya, browsing apa perbedaan subscriber, kontributor, author, editor, dan administrator pada WordPress. Nanti kita akan di situ disuguhkan banyak sekali penjelasannya.
Ya, kita butuh di sini kontributor saja. Ya, adminnya cukup satu, yang lain kontributor semua. Karena di sana teman-teman sebagai kontributor bisa menulis artikel, kemudian add new user. Oke, di sini sudah ada dua ya. Yang pertama adalah satu di sini kami sendiri atau teman-teman yang di awal pembuatan website ini. Kemudian di sini ada Elisa baru ya, teman-teman. Silahkan kita coba logout. Lalu kita pilih dengan login dengan Elisa. Elisa seperti ini kan. Kemudian Elisa ganti 4, Mairina angka 4. Kita lihat ya, seperti ini kurang lebih. Kita login. Ya, berhasil, dan perbedaannya di sini teman-teman menunya lebih sedikit. Ya, karena di sini tadi Elisa kita daftarkan sebagai kontributor. Jadi dia hanya bisa mengelola postingan mereka atau postingannya si Elisa ini. Kemudian komentar yang berada di artikelnya Elisa. Kemudian profil di sini adalah profil Elisa sendiri. Kemudian tool di sini adalah pengaturan beberapa yang terkait akun daripada Elisa. Namun di sini karena kita Elisa sebagai kontributor, maka di sini tidak ada. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti insya Allah kalau teman-teman menginginkan online, silahkan konsultasi, karena pada dasarnya membuat website sudah selesai sampai di sini. Jadi kita sudah tahap finishing dan website kita sudah jadi dan password kita sudah berubah ya. Di sini untuk Elisa tampil lagi ya kan? Kenapa? Karena di sini untuk profilnya masih dicentang ya. Kemudian di update profile. Iya. Jadi seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bisa diikuti. Sekali lagi tetap semangat untuk terus mencoba, dan jika ada kesulitan silahkan dikonsultasikan kepada kami. Jangan letih untuk berlatih ya, karena bisa, karena terbiasa. Jadi seperti itu, selamat mencoba dan tetap semangat.